Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prodi Jadi dan juga para pemirsa Blakutak, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk saling terus menyambung silaturahim walaupun dalam via virtual. Para pemirsa, tentunya harapan kami para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami ingin berbagi tentang pengalaman yang baru saja kami alami. Pada suatu waktu ketika saya sedang mau melaksanakan sholat isya berjamaah, ketika itu saya sebetulnya menunggu isya setelah menunaikan sholat maghrib. Lalu saya menggunakan waktu menunggu jatuhnya isya dengan baca-baca Al-Quran di masjid di suatu tempat di wilayah Tangerang. Ketika waktu isya mulai masuk, saya mendengar tuh dari belakang pintu masjid segerombolan anak-anak kecil. Oh, ternyata anak kecil itu terdiri dari laki dan perempuan, dan dia sedang bersenda gulau sambil membawa sejadah dan mukenanya, saling kejaran. Lalu setelah waktu azan berkumandang, mereka tuh otomatis berhenti, dalam arti mereka diam. Lalu yang anak kecil lelakinya, salah satunya tuh tiba-tiba berada di samping saya. Saya juga agak terkejut, nih anak kecil kok tiba-tiba langsung merapat ke saya gitu. Tapi kita terus mendengarkan azan kumandang hingga akhir. Lalu ketika akhir azan tersebut, saya bertanya kepada anak itu, nama kamu siapa? Habibi, Om. Oh, Habibi. Habibi apa? Lengkapnya apa? Dia ketawa. Habibi apa ya? Lalu saya berandai-andai, Habibi Lutfi. Bukan, dia bilang. Lalu Habib Muzakir. Lalu dia manggil lagi, ya. Yang benar. Nama kamu Habib Muzakir. Emang nama ayah kamu siapa? Papa. Ya, papa namanya siapa? Ya, papa. Oh, papa kamu ada nggak di sini di masjid ini? Oh, papa udah nggak ada. Maksudnya? Papa dia sudah wafat katanya. Oh, sudah wafat. Habibi ayahnya sudah wafat. Kapan? Saya bilang. Setelah lagi pas COVID, dia bilang. Oh, rupanya anak ini adalah seorang yatim. Seorang yatim yang ayahnya baru saja meninggal setahun yang lalu ketika COVID. Lalu saya berpikir, ya Allah, anak ini belum merasakan kehilangan sosok yang berharga buatnya. Dia terus bergembira, dia terus bercanda dengan temannya, sehingga membuat saya tuh ingin tahu lebih dalam lagi mengenai anak ini. Oke, saya berjanji setelah saya sholat isya, saya akan tanya-tanya lebih jauh lagi tentang anak ini, si Habibi ini. Sholat isya berjalan. Ternyata anak itu berada di saf belakang kami, dan ketika sholat selesai, saya ingin coba melihatnya, lalu sudah tidak ada. Tidak ada. Saya berpikir, wah, mungkin saya ketemu di luar masjid. Tapi ternyata, oh, tidak ada di luar masjid. Dan ketika itu saya pulang saja ke rumah. Dan baru pas saya pulang ke rumah, tiba-tiba anak yang tadi bermain di masjid itu tiba-tiba nongol dari gang sebelah. Oh, rupanya mereka masih bermain. Nah, itu saya coba dekatin. Habibi, rumah kamu di mana? Tuh, Om. Oh, di paling sudut ternyata. Oh, di situ. Sama siapa kamu tinggal? Saya tinggal bertiga, Om. Kakak saya dan adik saya katanya. Oh. Lalu sama ibu. Saya berpikir, ya Allah, ini anak dalam situasi seperti ini
dia tidak merasakan bahwa sosok seseorang yang harusnya menemani dia ketika dia mungkin sedang bermain di malam hari menjelang malam ini kan, tapi dia tidak bermain, tidak ada yang mendampinginya, dia bermain dengan teman-temannya dan kembali ke tempatnya ketika Isya selesai bertemu dengan ibu-ibunya. Mungkin cerita ini adalah salah satu dari cerita tentang banyaknya anak-anak yang sekarang kita dapati tidak terurus. Dalam arti mungkin kita masih menemukan anak-anak di jalanan tanpa orang tua, tanpa terdidik, tanpa terbina, sehingga mungkin dia harus berkeliaran di jalan. Dan bagi si Habibie ini masih alhamdulillah masih terbina dalam satu lingkungan yang mungkin memperhatikannya, sehingga dia terbiasa bermain ke masjid lalu balik ke rumah, bermain ke masjid dan balik ke rumah. Itulah mungkin satu cerita tentang seorang Habibie yang merupakan model kehidupan seorang anak-anak di Indonesia yang seringkali mungkin kita lupakan bahwa anak didik atau anak sejak dini perlu kita bina agar dia tidak terlantar, sehingga mungkin bisa jadi korban praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Mungkin itu saja para pemirsa Rijali dan Belakutak, satu cerita yang kita harapkan dapat menjadi pelajaran buat kita, khususnya mereka-mereka yang berwenang, untuk senantiasa menjaga kehidupan seorang anak, apalagi anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua. Demikian para pemirsa Rijali dan Belakutak, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.